Kalau menurut saya sumber persoalannya adalah regulasi kita gagal mengantisipasi perubahan atau kemajuan teknologi yang kemudian salah satunya berimplikasi pada ada layanan seperti ini. Sehingga kita gagap nih gitu ya. Kita punya aturan tentang tarif, tapi kita tidak punya aturan tentang bagaimana hubungan kerja antara dua pihak ini yang statusnya resminya adalah bermitra ini. Gitu ya. Ini kita nggak punya. Nah, harus terbuka dong. Yang saya ini dibayar berapa, itu yang membayar berapa, terus potongannya apa saja. Itu tanpa harus yang seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa harus punya saham, harusnya pemerintah bisa mengatur. Itu kalau benar statusnya kemitraan, kan mitra kan? Ya harus dapat informasi dong ya, benar-benar. Dan kalau ditawarkan, posisinya pemerintah menawarkan untuk diatur, ya pasti si aplikatornya pasti nggak mau dong, gitu kan? Ini kan bukan masalah mau atau tidak mau, gitu. Dengan aplikasi yang sama, ternyata di luar negeri dia ikut aturan yang di sana karena aturannya berbeda. Jadi kita harusnya bisa jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, kemudian misalkan termasuk gini, kalau ada diskon, ini siapa sebenarnya yang nanggung? Gitu kan, iya benar Pak. Saya kadang bertanya-tanya juga itu. Gitu kan, saya gitu. makan kok lebih murah. Nah itu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani seorang pakar, seorang ahli ekonomi, Bapak Edi Priyono. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Edi tadi sudah berjanji ada topik yang kita pengen bahas, yaitu apa yang bisa dikatakan hampir 2 tahun terakhir inilah, setahun terutama 2024 kemarin jadi berlanjut sampai sekarang, terkait dengan tema ojek online, ojol ya. Ojol. Jadi perbincangannya itu mulai dari soal potongan, di mana pihak driver merasa mereka dipotong terlalu banyak, sehingga ada demo, ada aspirasi. Pembicaraan juga terkait dengan regulasinya pemerintah ini gimana sih terhadap kedua pihak ini dan terhadap industri itu sendiri. Kemudian yang ketiga juga isunya tidak kalah meriah itu Pak, bahwa sebetulnya pelaku yang sudah gede-gede itu dua mau gabung lagi kan, jadi macam-macam lah seperti itu. Tetapi saya membatasi dulu untuk yang mungkin bisa kita gali dari pandangan Pak Edi buat tambahan pengetahuan dan informasi kita itu. Sebenarnya posisi ini termasuk gig worker ya, jadi ojol itu Pak ya. Pekerja gigs. Jadi gimana sih Pak Edi kalau entah itu secara konsep atau secara kebijakan memandang soal profesi ojek online ini, gitu Pak. Silakan Pak. Iya, makasih ya Mas Awalil ya. Jadi ini kelihatannya memang kita harus mulai dari status ojek online dalam undang-undang. Sebenarnya kan kendaraan roda 2 tuh nggak boleh jadi angkutan umum. Undang-undang lalu lintas ya. Ya ini yang dulu membuat sempat agak terkendala kan di awalnya kan, karena waktu itu Pak Menteri Perhubungan, Pak Jonan kalau nggak salah, itu tidak setuju karena ini tidak sesuai dengan undang-undang. Nah kalau mau ya undang-undangnya dirubah, tapi kemudian kan intinya kita jalan terus, undang-undangnya masih ada, nggak dirubah. Kayak diskresi jadinya akhirnya jalan. Nah ini yang kelihatannya kemudian secara langsung mau tidak langsung menjadi beban nih, karena regulasi kita terlambat. Regulasi kita terlambat. Jadi sebenarnya awalnya dari situ. Nah sehingga sampai sekarang kemudian kita tidak kunjung punya regulasi yang mengatur hubungan kerja antara driver online dengan pemilik aplikasi atau aplikator. Nah, termasuk juga status aplikator sekarang. Jadi dia ini perusahaan apa nih? Gitu ya kan? Jadi dia perusahaan angkutan sehingga tunduk pada rezim atau regulasi angkutan umum, ataukah dia perusahaan aplikasi? Ya, perusahaan teknologi. Ya, perusahaan teknologi. Nah, sekarang kelihatannya dia dianggap sebagai perusahaan
teknologi. Iya. Nah, sehingga di urutan sahamnya begitu, Pak. Begitu, sahamnya. begitu. Nah, mungkin secara hukum tidak ada masalah ya, tapi kan itu tidak memecahkan persoalan yang sudah ada, yaitu hubungan kerja antara driver dengan aplikator. Pemberi kerja dan pekerja ya. Ya, nah ini yang kita juga sama sebenarnya, cluenya adalah kita tidak punya regulasi yang mengatur itu, karena mereka ini karyawan perusahaan aplikasi tidak gitu ya. Kemudian mereka disebut sebagai mitra. Nah, mitra ini yang nggak ada regulasinya nih Mas gitu loh. Nah, sehingga yang tampak di permukaan kan ada komplain-komplain ya. Ada ekstrim nih, di satu sisi ada sekelompok driver ojol yang minta dijadikan karyawan tetap dari aplikator. Itu nggak mungkin lah gitu ya. Nggak mungkin. Kalau mereka kemudian dijadikan karyawan sehingga harus tunduk pada aturan-aturan perusahaan aplikasi gitu ya, nggak mampu juga mereka gitu loh, nggak gampang gitu. Nah, sehingga itu menurut saya sih nggak realistis ya, dan banyak dari driver ojol yang tidak setuju juga. Nah, sehingga mereka banyak pekerja sambilan tambahan, pekerja tambahan ya gitu kan gitu, dan mereka biasa bebas kan gitu. Nah, sehingga di sini yang mendesak adalah bagaimana mengatur hubungan kerja ya antara driver dengan pemilik aplikasi atau aplikator gitu ya. Nah, ini nggak tahu kenapa ya, kalau kita lihat, kita dalami gitu ya, yang banyak bermasalah memang yang ojek online, yang ojol ya. Kalau driver taksi online, entah karena jumlahnya lebih sedikit atau apa, tidak terlalu banyak komplain dan sebagainya gitu. Jadi, oleh karena itu kita fokus di yang driver ojek online ini gitu ya. Jadi, kelihatannya kalau menurut saya sumber persoalannya adalah regulasi kita gagal mengantisipasi perubahan atau kemajuan teknologi yang kemudian salah satunya berimplikasi pada ada layanan seperti ini, sehingga kita gagap nih gitu ya. Kita punya aturan tentang tarif, tapi kita tidak punya aturan tentang bagaimana hubungan kerja antara dua pihak ini yang statusnya resminya adalah bermitra ini gitu ya. Ini kita nggak punya. Nah, kemudian ini yang kemudian berimplikasi pada berbagai hal gitu ya. Gitu. Ya, kalau kita ini meskipun tidak terlambat banget, tapi juga bukan negara yang awal untuk mengembangkan hal ini. Berarti kan kita perlu lihat juga tuh di negara lain, Pak. Sepengetahuan Pak Edi, yang lebih mudah lah, yang dekat-dekat kita itu gimana? Nah, ini repotnya nih, gitu kan. Kan memang kan aplikasi online, angkutan umum online gitu di kita itu kan terinspirasi dari luar ya, Uber dulunya kan. Oh, Uber ya gitu Uber yang duluan gede. Ya, yang duluan gitu ya. Nah, cuma kan bedanya adalah di kita ada kendaraan roda 2 di ojek. Di Uber tuh roda 4. Roda 4 semua gitu loh. Nah, tadi yang saya sebut di awal, kalau roda 2 ini kan punya masalah dalam arti menurut undang-undang harusnya nggak boleh jadikan angkutan umum ya kan. Nah, kalau di luar negeri ada juga yang kendaraan roda 2 Mas, tapi bukan untuk angkutan orang, gitu. Di Singapura juga ada. Hanya barang. Ya, gitu ya, gitu. Nah, kalau negara lain seperti Vietnam, Filipina itu ngikutin kita lah, gitu ya. Gitu. Bahkan ada aplikasi kita yang ke sana, gitu ya. Nah, kalau kita mau berkiblat atau melihat negara lain, itu Singapura itu menurut saya contoh bagus. Jadi, meskipun sekali lagi yang menjadi customer dari katakanlah ojolnya itu bukan orang gitu, karena di sana juga nggak boleh. Tapi kan dari sisi aturan kita bisa yang roda 2 ya. Ya, yang roda 2. Nah, di sana untuk angkutan barang. Nah, itu di sana diatur tuh gitu. Jam kerjanya bagaimana, hak untuk istirahatnya bagaimana, kemudian juga maksimum beban kerja, perlindungan sosialnya kalau terjadi kecelakaan bagaimana, dan ini kan termasuk pekerjaan berisiko tinggi. Nah, jadi kalau menurut saya kalau kita mau ngelihat di luar ya, kalau kita bicara tentang driver ojol ya kita lihat aja di Singapura. Bahkan di Singapura itu juga aplikasi yang ada di sini juga gitu. Di sana ternyata dia bikin menerapkan hal berbeda karena di sana diatur gitu. Makanya dari tadi saya selalu bilang bahwa ini kan persoalan kekosongan regulasi gitu, yang mestinya segera diisi gitu. Jadi kalau ada regulasi yang mengatur, aplikasi itu pasti ikut. Nah, buktinya aplikasi yang sama di Singapura, menarik ini. Dia beda. Tapi cukup mengherankan loh Pak Edi, yang menyeruak itu malah soal
potongan. Iya. Padahal kan potongan bagian dari kejelasan ini ya Pak. Iya, Begitu betul. ya menangkapnya ya. Ya, ini kan lagi-lagi kan apa ya, yang sering kita bicarakan lah dalam berbagai seri dialog, masalah market failure kalau dari sisi ekonomi. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar, karena hubungannya ini tidak seimbang gitu antara aplikator dengan driver yang jumlahnya banyak. Sekarang itu kan paling nggak tuh 2 juta, ada yang bilang 5 juta, bahkan ada yang bilang 8 juta, ya, nggak tahu kita yang pastinya berapa. Tapi kita katakanlah yang angka konservatif lah 2 juta katakanlah. 2 juta berhadapan dengan 1 atau 2 sekarang atau 3 gitu ya aplikasi. Nah, hubungannya ya sangat tidak seimbang gitu. Dan artinya ada asymmetric information kalau dia di ekonomi gitu kan. Nggak mungkin lah ini terjadi hubungan yang setara dalam struktur yang seperti ini. Dan per teori kalau terjadi market failure, kegagalan pasar, ini ya pemerintah harus masuk gitu ya. Nah, ini yang terus terang saya penasaran nih, kenapa kok tidak bisa kunjung diatur gitu ya? Jadi beritanya menerima aspirasi ke DPR, dikatakan mau begini, tapi sampai sekarang belum ini. Kalau disederhanakan tadi kan memang ini bisnis dari sisi pelaku pemilik itu kan oligopolis ya, karena dia hanya sedikit. Sangat oligopolis. Bahkan kalau nanti merger ini bisa jadi cenderung monopolis. Praktis monopoli. Ya, artinya menurut teori pun itu secara ini ya otomatis ya tidak seimbang ya itu harus negara harus ikut campur. Nah, kembali ke pokok soalnya itu kan adalah regulasi, dan bisa jadi juga regulasinya tidak soal yang hanya sekedar soal status ojol, tapi apakah roda 2 itu boleh sebagai alat transportasi publik, benar nggak Pak? Kalau itu otomatis kan kalau menurut saya harusnya diawali dari situ. Karena kalau enggak kan seperti kita secara resmi nggak mengakui bahwa itu ada. Ada gitu kan. Bahwa ada syarat item-item yang membatasinya. Iya, betul gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu gitu. Jadi diakui saja faktanya udah begitu banyak gitu ya. Jadi diakui saja, jangan pura-pura nggak, supaya itu bisa menjadi landasan kan. Gitu, nanti aturan-aturan yang berikutnya nanti ikut di situ gitu. Dan tadi seperti kata Pak Edi, saya juga sama membaca Pak, ada 2, 3, 6 yang banyak dikutip. Tapi ketika saya sambil lalu, karena saya termasuk pengguna, saya lebih sering naik itu daripada bawa kendaraan sendiri, itu rata-rata mereka itu, apalagi yang roda 2, itu memang mereka 2 atau 3 aplikasi Pak. Jadi satu driver, jadi sehingga kalau dijumlahkan kan nggak pas, karena ada orang yang sama. Nah itu jadi, tapi bagaimanapun kan jumlahnya memang banyak. Nah, dari sisi status pekerjaan, saya sempat pernah diskusi juga buat banyak kawan-kawan ojol, pernah saya undang ke sini, itu memang kesannya mereka merasa lebih secure, lebih aman kalau dia pegawai tetap. Tapi setelah saya jelasin bingung juga. Sekarang begini aja deh, kita harus lihat juga industri lain yang merupakan pegawai buruh tetap kan Pak Edi juga ngomong emang lebih baik. Jadi artinya itu bukan kamu buruh tetap atau mitra, tapi kejelasan hak dan kewajiban. Benar nggak cara saya jawab begitu Pak Edi? Itu yang tadi saya sempat singgung kan. Memang ada yang menuntut jadi pekerja atau karyawan tetap yang kalau kemudian yang belum tentu menguntungkan juga sebenarnya, belum tentu bisa ngikutin gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya yang penting itu kejelasan tentang hubungan ini. Nah, jadi misalkan beginilah, jadi tentang pembatasan jam kerja, ini juga mesti dibicarakan kan Mas gitu Jadi karena jangan sampai kemudian overload gitu kan. Bahaya itu. Tapi jangan sampai juga kesannya membatasi terlalu strict gitu. Nah, ini batasnya seberapa? Ini kan perlu dibicarakan gitu secara dalam suasana dialog yang setara gitu ya. Kemudian tadi ya masalah potongan dan sebagainya itu. Saya pernah bicara dengan bukan di top manajemennya ya, tapi pengelola aplikasi itu ya. Mereka sih merasa fair, sehingga ini kelihatannya ada miskomunikasi aja menurut mereka. Tapi kalau menurut si drivernya ya ini bukan masalah komunikasi, memang terlalu banyak gitu. Nah, ini kan mesti dicari titik tengahnya gitu. Kemudian masalah perlindungan sosial, Mas. Jadi terutama adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Karena ini kan profesi yang risikonya tinggi kan. Siapa yang harus bayar preminya gitu ya? Apakah perusahaan aplikasi ataukah si drivernya? Kalau menurut saya ya atau dipotong. Kalau menurut saya kalau statusnya kemitraan ya harusnya
ada sharing lah. Ada sharing. Ya, kalau menurut saya pakai logika saya. Tapi ini juga harus dibicarakan. Kemudian misalkan termasuk batasan umur dan sebagainya. Itu kan juga harus dibicarakan. Termasuk kalau ada risiko-risiko di jalan. Kalau tadi kan risiko terkait drivernya. Risiko terkait kendaraan misalkan dan sebagainya. Itu katakanlah ada terjadi accident lah di jalan yang kemudian melibatkan kendaraan lain. Siapa nih yang harus tanggung jawab? Driver sepenuhnya ataukah kemudian melibatkan juga perusahaan aplikasi. Nah ini nih yang mestinya kita atur gitu loh. Kita cari titik tengah, kita cari jalan tengahnya sehingga nanti nggak terlalu sering kita itu demo terus gitu loh. Jadi bukan kita tidak pokok suka. Persoalannya harus dipecahkan dulu, baru di ranting-rantingnya kan. Ya, nah selama ini kan yang diambil pemerintah kan kelihatannya kayak sporadis ya, kayak kemarin terakhir kan himbauan untuk memberikan THR dan sebagainya itu ad hoc itu. Ad hoc gitu kan. Itu bukan memecahkan persoalan yang mendasar tentang hubungan antara driver ojol dengan aplikator gitu ya. Itu harusnya diselesaikan dan kalau menurut saya sekali lagi ini sudah waktunya ya pemerintah untuk turun tangan. Sudah banyak banget orang artinya itu kan dari sisi driver, dari sisi pengguna bisa jadi sampai 100 juta kan. Nah, masuk ke situ saya kira sebagaimana juga Pak Edi sering bicara di sini tentang berbagai industri. Kita tidak hanya melihat pada si aplikator maupun drivernya, kan ada penggunanya, usernya, konsumennya. Konsumennya ini kan juga harus diperhitungkan kan. Ini sepakat ternyata memberatkan konsumen kan masalah. Kalau memberatkan konsumen dalam jangka pendek mungkin nggak kelihatan. Dalam jangka panjang nih industri ini bisa justru tidak berkembang, Pak ya. Dan saya pernah tanya-tanya juga yang sedang berkembang tapi nggak banyak dimediakan itu sebetulnya antar barang itu dengan roda dua itu kayaknya yang sedang menanjak loh. Yang orang kan taunya mohon maaf dua merek itu ya. Tapi kalau yang antar barang ini sebenarnya si marketplace juga punya, Prof. Banyak ya. Berarti itu saya malah agak khawatir. Yang demo ini sejauh ini kan yang penumpang itu, Bro. Jangan-jangan yang ini itu menyimpan persoalan-persoalan yang lebih serius ya. Nah itu juga perlu diatur juga tuh. Jadi dia boleh bawa apa, bawanya sampai itu kan dimensi barang yang dibawa kan nggak boleh mengabaikan keselamatan. Sampai sini bisa jam 11 malam loh. Malam itu mestinya kita atur, kita cari jalan tengahnya seperti yang saya sampaikan ya, konteksnya bukan membatasi, tetapi supaya ada perlindungan lah gitu ya, supaya nggak overload, nggak membahayakan keamanan terutama dari pengemudinya dan sebagainya. Kemudian apakah misalkan harus pakai box misalkan seperti sekarang kan nggak kan gitu kan, teman-teman driver ojol ini kan diikat berdasarkan pengalaman dia aja. Ya ada juga sih yang bawa pakai kayak semacam kantong gitu, tapi itu kan harusnya hal-hal seperti itu kan kita. Tapi yang angkutan barang di Singapura jalan ya, Pak? Jalan. Karena motor itu lebih luas ya daripada box ya. Kalau dikit bisa jalan dia. Iya, betul. Apalagi wilayahnya nggak besar. Iya. Tapi Pak Edi tadi betul-betul menekankan ini mulai harus kejelasan dari hulunya ya, pelan-pelan ke hilir ke cabang-cabangnya itu. Di hulunya soal ini status pekerjaan ini bagaimana industri ini kan dan seterusnya sampai sana. Nah, salah satu juga mungkin bisa ditanggapi Pak Edi itu kekurang jelasan laporan keuangan dari aplikator. Jadi gini kan, jadi si ojol saya kok dipotong banyak ini. Ini ada dua, yang level mikro antara yang dia terima dengan yang dibayar oleh si pengguna itu bisa. Ini berarti potongannya bukan 20. Mungkin 20 tapi dari berapa? Itu mungkin bisa dipecahkan dengan keterbukaan. Atau apa? Terus yang lain lagi yang level nasional Pak Edi. Level nasional kan kita masih mendapatkan buku yang masih rugi kan, sering masih rugi. Sedikit heran aja ini apa bener segini ya kayak gitu. Rugi gitu. Nah, ya ruginya kurang masuk akal. Rugi itu wajar di tahun tertentu. Gitu ya. Gimana Pak komentarnya? Kira-kira secara ekonomi kebijakan publik itu mestinya bagaimana terhadap hal begini? Kalau dia perusahaan terbuka nggak ya? Terbuka, Pak. Kalau terbuka harusnya ini ya ikut tunduk pada aturan tentang keterbukaan laporan. Tapi sebenarnya itu kan ini Mas Awal ya, itu bukan spesifik tentang hubungan antara mitra dengan ini ya. Betul, karena dia ngembangin platform, ngembangin apa. Gitu ya. Nah, jadi ini
mungkin perlu dipertimbangkan ya, misalkan dari ini ide dari dulu sebenarnya ya, tentang keterbukaan laporan keuangan di perusahaan. Ya, minimal yang terbuka yang jasa si driver ini kan. Ya gitu. Nah jadi bisa diatur misalkan bahwa komunitas atau asosiasi driver ojol mitra ini dia berhak untuk membeli paling tidak saham dari perusahaan. Sedikit aja nggak apa-apa, karena dia begitu dia jadi pemegang saham, dia punya hak suara, punya hak untuk mengakses laporan keuangan secara detail dan sebagainya gitu. Kalau kita mau maju, tapi sekali lagi ini bukan hanya untuk aplikasi juga sih, untuk perusahaan-perusahaan besar. Saya kira juga kalau teman memang yang menonjol sekarang kan itu ya. Jadi kelihatannya ini gimana sih drivernya merasa banyak banyak tertekan gitu ya. Tapi perusahaannya kok katanya rugi gitu ya. Ini terus yang untung siapa kan gitu kan. Jadi itu nah sama tadi di sini ada narasumber menyarankan agar minimal kalau ini kan menyangkut dia biaya platform, biaya pengembangan ini promo. Yang ini saja deh. Ini saya ojol gini, saya mengangkat penumpang atau barang. Nah, harus terbuka dong. Yang saya ini dibayar berapa, itu yang membayar berapa, terus potongannya apa saja. Kalau ini kayaknya mutlak ya, Prof, mestinya ya. Ya, itu tanpa harus yang seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa harus punya saham, harusnya pemerintah bisa mengatur. Itu kalau benar statusnya kemitraan, kan mitra kan? Ya harus dapat informasi dong ya, benar-benar. Kalau mitra kan harus dapat informasi. Kalau pegawai boleh aja, lu nggak usah tahu kan, lu digaji. Kalau ini malah sebenarnya hak dia sebagai mitra bisa dia pakai untuk bargaining. Gimana ibaratnya kalau kwitansi itu buat dua, biar kita sama-sama lihat ya sederhananya ya. Itu kalau mitra beneran. Nah sekarang kan kesan saya kan mitra ini kan kemudian status yang digunakan justru untuk keluar dari berbagai macam kewajiban kalau itu hubungan kerja gitu ya. Jadi karena ada kekosongan peraturan, kemudian mereka masuk di situ. Yang kemudian kita kesannya dari kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena ada kekosongan regulasi. Dan kalau ditawarkan, posisinya pemerintah menawarkan untuk diatur, ya pasti si aplikatornya pasti nggak mau dong. Gitu kan. Ini kan bukan masalah mau atau tidak mau gitu. Tadi saya sampaikan kan, dengan aplikasi yang sama ternyata di luar negeri dia ikut aturan yang di sana karena aturannya berbeda. Jadi kita harusnya bisa. Dan saya pernah dengar Mas Awalil, ini saya kira penting ya, meskipun ini tidak bisa dikonfirmasi saya kira ya, tapi saya yakin. Jadi di masa-masa akhir pemerintahan Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi waktu itu masih presiden, itu sempat menyampaikan, memerintahkan kepada kementerian terkait untuk membuat regulasi terkait hubungan antara driver ojol dengan aplikator ini. Ya, tapi mungkin karena sudah mepet-mepet ya, jadi tidak bisa dimonitor dengan baik, sehingga sampai akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini regulasi itu belum kunjung ada sampai sekarang. Ya ini yang diberitakan kan ada perpres katanya. Sempat pernah peraturan menteri. Kalau peraturan menteri sebenarnya ada tapi ad hoc ya, urusan-urusan tertentu saja. Yang salah satunya 20% itu dari peraturan menteri, tapi aplikasinya karena dia terhadap apa tadi kan betul. Terus boleh nggak selain 20% itu ada potongan tadi, mungkin perlu digarisbawahi lagi. Pak Edi tadi bilang ya mestinya kan ya karena ini kemitraan juga harus ada perlindungan sosial, perlindungan terhadap mereka. Kalau mitra ya kalaupun dia yang bayar ya dipotong ya, yang penting jelas kan ya berapa dipotong nih berapa. Nah terkait tadi itu jadinya gojak gajik kalau istilah saya antara peraturan menteri dengan perpres ini juga membuat opininya makin nggak pas. Ideanya undang-undang loh Pak, menurut saya. Gimana Pak? Tadi perpres kan, juga lumayan lah. Iya, perpres udah lumayan ya. Bahkan kalau mencakup semua persoalan yang timbul ini kan. Iya. Nah kalau saya berpendapat ya, peraturan menteri aja udah lumayan sebagai starting point gitu ya. Karena kalau udah peraturan semakin ke atas itu kan tantangan dalam proses regulasinya kan semakin besar kan. Minimal peraturan menteri lah gitu ya. Tapi cukup rinci ya. Ya cukup rinci gitu tentang hubungan kerja ini, siapa yang menanggung. Tadi ya kita sebut bagaimana aturan tentang jam kerja, bagaimana tentang potongan tadi, kemudian jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan, kemudian misalkan termasuk gini, kalau ada diskon ini siapa sebenarnya yang nanggung?
gitu kan. Iya, gitu. bener Pak. Saya kadang bertanya-tanya juga itu. Gitu kan, Saya gitu. makan kok lebih murah ini. Nah, itu, gitu ya. Si ojolnya, si rumah makannya atau ini kalau saya naik ada potongan. Iya. Nah, peraturan menteri yang saya maksud sebenarnya peraturan menteri sekarang ada, peraturan menteri perhubungan ada, peraturan menteri informasi kementerian Ya, karena teknologi itu Komdikji lah kalau sekarang ada, tapi tidak mengatur hubungan antara driver dengan aplikator. Nah, ini yang harusnya diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, ini yang paling kritikal pesan dari Pedi ini ya, Bapak harus ada aturan yang jelas antara si mitra driver ojol dengan aplikator. Boleh saja peraturan karena dia peraturan menteri mengalami peninjauan, penambahan, tapi kan harus ada ya. Kalau digantung begini jadi ngambang kan. Di luar itu karena sejauh kita lihat ini memang perkembangan aplikasi ini ya tidak hanya ini memang sudah menjadi gaya hidup loh, Pak Edi. Jadi orang itu sudah tidak lagi soal transportasi. Dia bahkan saya misalnya bisa ngirimi orang ya tahu dari aplikasi ini dari warung dekat dia ke dia itu kan kelihatannya sepele, tapi jadi luar biasa. Artinya setuju nggak Pak Edi kalau ini industri ini tetap biarpun mau diatur dibereskan, tapi tetap harus memberi ruang agar ini bisa tumbuh ke depan. Betul. Harus ada jalan tengah. Dan itu sebenarnya kalau mau sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya. Dia diundang saja dari pihak aplikator, dari pihak driver, dari pihak kan ada juga kan tenan atau mitra outlet yang bukan mitra drivernya ya. Jadi misalkan tadi makanan tadi kan itu diundang juga karena mereka juga kena kan potongan dan sebagainya gitu. Termasuk kementerian terkait ya Komdiji, kementerian itu duduk bersama saya kira. Kalau serius beberapa kali kan bisa dalam progres dalam hitungan 2-3 bulan saya kira konsep dasarnya udah jadi kan. Dituangkan dalam peraturan menteri nanti kalau ternyata di-exercise dan bagus bisa diangkat ke atas sampai ke level peraturan presiden, mungkin peraturan pemerintah gitu loh. Gitu. Daripada kita tiap bulan dengar berita akan terbit peraturan itu udah beberapa bulan loh Pak. Ada demo kami akan buat peraturan ternyata nggak jadi lagi. Jadi malah secara sakwa sangka itu ini ada permainan apa jadi begitu kan? Kasihan ojolnya juga kan? Iya, ada kecurigaan begitu ya. Jangan-jangan ini lobbynya dari pihak aplikator gitu untuk tidak diatur gitu ya. Artinya keinginan saran Pak Edi ini sebenarnya menguntungkan buat semua kan. Sebenarnya aplikator itu juga harus berpikir jangka panjang kan? Jangan jangka untung pendeknya kan? Tapi saya kira mereka rasional. Saya pernah malah agak manajemennya Pak pernah ngobrol mereka sudah ganti sih. Sempat ngobrol off air ya. Ya sebenarnya mereka rasional lah. Untuk berbicara ini kan perlu rasionalitas dan teknokrasi. Jadi kembali mengingatkan percakapan saya dengan Pak Edi sebelumnya, sebenarnya untuk kebijakan ekonomi yang publik yang dampaknya cukup besar terhadap banyak orang itu tidak lain dan tidak bukan harus ada landasan teknokratisnya. Teknokratis itu bisa kajian studi, bisa tadi dialog terus-menerus beberapa pihak, kemudian disusun, dievaluasi bersama, di-exercise istilah Pak Edi kan, di-exercise kalau dia disempurnakan bisa dinaikin lagi. Dan insya Allah dengan begitu dalam berbagai sektor bukan hanya soal ini Pak Edi, kita akan menuju kepada suasana di mana dinamika ekonomi kita diatur oleh situasi yang berdasarkan rasional, kepentingan semua pihak dan seterusnya. Demikian ya untuk percakapan tentang ini. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama.